Apakah hal yang paling nyebelin dari sibling lo? Banyak banget say. Oke, sesi Q&A. Oke, sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ini adalah jawabannya itu harus pakai alasan. Oke, yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayak masih sibuk ya. Oke, yang pertama. Apa yang paling disyukuri hari ini? Yang paling disyukurin hari ini masih dikasih nafas. Kemudian hari ini adalah hari terakhir sakit perut. Oke. Kalau aku, apa yang paling disyukur? Kan yang paling disyukuri hari ini. Iya. Yang disyukuri hari ini itu adalah Lama ya Yung. banyak. Cuman yang paling disyukuri hari ini masih bisa jalan, masih bisa ke tempat healing tipis-tipis, tidak kena macet. Itu yang paling disyukuri hari ini. Kan soalnya macet, Bo. Ya, gue masih kena macet sih walaupun ya lebih cepat. Oke. Terus yang kedua, kalau bisa bertukar peran antara anak dan orang tua, apa yang mau dilakukan secara berbeza? Gue jadi orang tua maksudnya. Mungkin kayak apa yang dilakukan ibu, terus kan jadi awak tuh ketika awak jadi ibu tuh kayak akan ada yang berbeza begitu loh. Ada sih, cuman kalau ditanya kayak gitu gue jadi lupa. Ya jawab. Aduh. Yang dilakukan ibu pengen berbeda dari apa yang pernah ibu lakukan, itu adalah, Nah, bingung kan lo? Nah sih kalau lebih kayak tidak menuntut itu tuh bagus karena nanti finalnya Ya, endingnya itu kalau hampir kalau, sama ya. kalau orang tua nggak nuntut ya anaknya nggak akan pernah Iya, ada cuma jangan terlalu kemajuan, berlebihan gitu. Nah cuman kalau nextnya tidak mau menuntut, nanti dia anaknya tidak berkembang. Tapi ya mungkin kadarnya itu bisa dikurangin. Tapi bagus sih. Jadi apa yang mau dirubah intinya? Yang mau dirubah itu adalah sifat borosnya. Sifat boros sebenarnya ya kalau gue ya sifat menuntutnya itu ya bener juga sih, cuman mungkin yang paling ditakutin itu adalah nanti aku menjadi seperti ibu yang menuntutnya terlalu berlebihan. Pengennya dirubah menuntut jadi kayak bukan berubah, saling tukar pikiran aja supaya anak itu tahu apa yang kita mau tapi secara lembut dan secara sadar dan sesadar-sadarnya. Karena kan memang tidak semua yang dipikirkan sama orang tua itu adalah memang benar, orang tua pengen yang terbaik untuk anaknya, tapi orang tua itu harus mengikuti zaman, tidak mentok-mentok seperti itu. Nah, gue maunya nanti gue mengikuti zaman anak-anak gue dengan tidak terlalu menentang apa yang mereka ingin lakukan, tapi lebih ke kayak bertukar pikiran. Kalau kamu mau ini positifnya ini loh, ini negatifnya ini. So terserah. Anak gue mau dugem silahkan. Kalau bisa sama gue gitu. Kemudian kurang lebih seperti itulah sih. Oke, next. Ada nggak sesuatu yang sangat diimpikan oleh masing-masing anggota keluarga tapi belum kesampaian, dan kenapa mimpi tersebut belum terwujud?
yang belum kesampaian itu adalah Menikah. Iya mungkin ya, tapi kenapa ya pemikiran gue tuh lebih kayak ke harta gitu ya, Harta tahta. benda gitu kan, kayak misalnya Mercy mobil, Mercy mobil sama Mercy rumah gitu. Gue pengen punya rumah yang memang semaunya gue, tanahnya terserah gue mau beli di mana, kemudian bentukannya seperti apa, mau didesain seperti apa, gue pengen semaunya gue gitu loh. Mobil juga seperti itu, kayaknya itu deh yang belum. Kalau misalnya nikah, kayaknya nikah tuh bukan hanya keinginan gue tapi keinginan semua orang. Ya, Anda? betul. Apa? Impian. Tapi di sini tuh lebih kayak apa, ada nggak sesuatu yang sangat diimpikan oleh Iya. masing-masing anggota? Masing-masing anggota Harusnya itu, keluarga. harusnya jawaban Eke tuh Anda yang Tapi belum kesampaian. ini. Ya udah kita balik aja Pi. Udahlah malas. Ih, kimpring. Ya berarti aku kan. Impian beli rumah lagi, punya usaha, punya gudang, punya coffee shop. Banyak ya. Kalau itu mah banyak, gue mah bukan gudang tapi pabrik lebih besar dari gudang. Iya, itu maksudnya. Apa kenangan keluarga yang paling nggak bisa terlupakan? Itu baik atau buruk? Menurut apa namanya kenangan? Mau baik mau buruk? Kenangan buruk ya, waktu zaman-zaman hidup susah sih sebenarnya. Menjalani day by day gitu loh maksudnya. Itu kenangan. Kenangan baiknya apa ya? Ya setiap hari baik kok. Kenangan keluarga yang paling nggak bisa terlupakan. Aku lahir prematur karena dia. Oh my Dia god. masuk dalam sumur. Jadi itu adalah kenangan Oh my yang god. tidak pernah dilupakan, yang nggak bisa, paling nggak bisa Itu terlupakan. harusnya adalah keberuntungan loh Pi. Apa kenangan? Kan dia jadi prematur. Harusnya itu harus bahagia karena di fase itulah awak kurus. Oke. Nomor 5, impersonate masing-masing anggota keluarga. Impersonate. Apa itu? Iya kayak tuh kayak coba jadi kayak peran kayak aku tuh loh, kalau misalnya ngomong atau iya gitu loh. Contoh awak dulu deh. Contoh ya, kalau dia itu ya, pokoknya dia itu uring-uringan kalau misalnya barang, aku taruh barang sembarangan tuh kayak benci nih anakku. Nggak pernah Maksudnya naruh tuh, barang ini gitu dia itu loh. taruh barang tuh harusnya di tempatnya. Nah dia tuh nggak pernah taruh barang di tempatnya. Gue kesel karena gue yang beresin tapi dia itu kan berantakin. Nah paling kok pernah kayak gitu deh. Kalau Banyak deh kayaknya Pi. itu contoh satu aja, nggak sampai banyak. Dia itu paling males nyetirin gue. Impersonate itu tuh kayak kita tuh seolah-olah menjadi dia gitu loh. Tapi tadi awak bukan kayak gitu. Iya tadi tuh kayak benci iya bencian gitu loh. Ya aku bencinian kalau misalnya lagi Iya kan, nyetir. kalau misalnya tuh kayak marah-marah tuh gitu, kalau marah-marah tuh. Oh dicontohin. Iya namanya impersonate. Ya kan nggak ngerti say. Sorry ya say, gue katro. Pi nyetir Pi. Dia sepanjang jalan. Oh, udah. Kan diam. Oke. Sharing ke seluruh anggota keluarga hal yang paling memalukan yang pernah dialami. Sudah semua sih biasanya langsung cerita. Respon spontan. jadi sudah pasti udah tahu tapi Sudah lewat. next. Accomplishment apa yang paling luar biasa yang pernah dicapai? Next lah.
Sebutin 3 barang yang paling penting dan masing-masing anggota keluarga nggak bisa hidup tanpa barang itu. Usuh. Itu adalah sebuah bantal, ya kita pasti punya kan Bantal ya, dari zaman kecil. yang nggak pernah dicuci. Yang nggak gitu pernah loh. cuci, yang baunya itu semerbak. Kalau aku lebih ke handphone, bantal, 3 barang, handphone, bantal, ATM lah. Hidup tanpa barang itu nggak bisa lah. Duit ya. Kalau ATM uang- nggak ada duit juga pusing. Iya. Tapi kan biasanya kan duitnya di ATM. Nggak pernah megang uang cash. Apa arti dari nama masing-masing? Randita itu adalah berasal dari Rani Ta. Ran itu pangeran. Ran itu pangeran. Ta itu Pangeran tuh sopo? pangeran tuh mbah bapaknya ibu lah gitulah. Tanya apa ya? Nggak tahu. Terus tuh Rani itu kata ibu Maharani itu kayak ya apa ya, Maharani itu ya besar apa tuh nggak tahu deh gue. Terus itu Permana anak pertama katanya, Sari itu manis. Oke. Nama gue dong. Walaupun agak nggak nyambung. Nama gue dong. Nama Opi lebih gak nyambung. Karena nama saya itu tidak pernah di-prepare. Karena tadi yang sudah saya sampaikan bahwa saya lahir tidak pada tanggalnya atau bulannya. Belum, maksudnya tuh gini, belum diharapkan untuk lahir tapi dia udah lahir gitu deh. Lahir 8 bulan. Nggak di-prepare, lebih ke nggak di-prepare. Jadi sebenarnya kalau nama Dina tuh Dina, bahasa Jawa itu adalah hari, Dino. Yopita, hari Yopita, bagus, sari, manis. Ceritakan pengalaman yang paling tidak terlupakan dari adik atau kakak. Yang tadi kan sudah Apa sih? yang tadi sudah. Ini yang tidak pernah terlupakan dari adik. Pengalaman. Tidak pernah dilupakan. Gue itu dulu suka dukung dia sih. Aku juga ngomong gitu. Jadi Gue itu kakak yang baik banget. Jadi suka waktu kita kecil-kecil itu kan kalau ke rumah mbah itu nanjaknya begini banget. Ya untuk ukuran kita yang kecil-kecil itu ya capek lah ya untuk berjalan kaki. Nah, ini si adik ini akan selalu ada di pundak si kakak untuk menaiki tanjakan tersebut. Gue dukung dia gitu loh, maksudnya tuh bukan dukung apa, dukung bener-bener dukung di punggung. Terus kalau dia kedinginan ya malam-malam suka gue selimutin. Kalau dia tukang ngambil selimut gue. Apakah hal yang paling nyebelin dari sibling lo? Banyak banget say. Yang pertama kan tadi sudah ya, nggak sensitif itu udah pasti. Jadi kalau sudah nggak sensitif itu orangnya akan merasa bahwa kita itu bangkilan. Sebenarnya enggak, sebenarnya dia supaya dia tahu aja gitu kan. Terus itu malas banget sumpah. Malas banget. Terus itu berantakan, tidak teratur. Kan yang paling itu adalah satu. Dan Banyak. satu itu Tadi gue nomor udah bilang banyak. teratas banget. Itu top 3. Kalau aku cuma satu. Oh my God. Suka nyuruh orang. Ngebosi itu adalah Ngebosi. bawaan gue dari lahir kayaknya. Oke, apakah hal yang paling ngangenin dari sibling lo? Apa ya? Gimana mau kangen orang tiap hari? Ya kan apa coba? Adalah mesti. Adalah. Pasti nggak dah.
Kalau awak Males. pasti awak pengen bilang makan mie, dibuatin mie. Enggak. Apa yang paling ditakutin dalam hidup ini? Yang paling takutin itu adalah tidak adanya semangat, karena semangat adalah nomor satu. Sampai hilangnya semangat, selesai semua. Semangat dan mimpi sih itu. Yang ditakutin di dalam hidup ini. Iya, hilangnya semangat dan mimpi, apalagi hilang nyawa. Yang paling ditakutin? Yang paling ditakutin? Mbak Rani. Nah. Yang paling ditakutin? Yang paling takutin itu adalah ketika hari kita kehilangan Orang-orang keluarga. tercinta. Benar. Itu kayaknya lebih mendramatisir ya. Jadi aku sekarang kalau sakit, saya cepat. Itu lebih mendramatisir. Tapi kalau gue sakit perut, mens, lu nggak Ya, pernah. itu kan kita tahu keadaannya itu tidak bisa membuat orang mati gitu loh, meninggal. Tapi bisa pingsan. Tapi bisa Kan pingsan. ada kadar-kadarnya gitu loh. Tapi kan bisa pingsan loh. Dia gue Tidak lihat ada gue bisa- merintih-rintih, ya tidak bisa Allah, membuat tidak orang ada. meninggal gitu Tidak loh. ada Kayak, rasa. "Yaudah." Tidak ada rasa. Itulah ya kalau kita sakit itu setiap bulan dan every month. Setiap bulan every month. Jadi kayak orang tuh ya udah sakit ya udah biasa gitu kan. Padahal dia nggak tahu, gila. Ada kadarnya lah ya. Kalau bisa milih nama sendiri mau pakai nama apa? Oh, maksudnya diganti Iya, namanya. ini. Siapa? Aduh, kemarin tuh ada tapi lupa. Siapa ya? Bukan itu, bukan untuk anak gue itu, bukan. Bukan. Apa ya kemarin itu? Bagus banget dipanggil. Tapi lupa ah. Aku Aisyah. Aduh, Islam banget. Kalau dipanggil Ai. Oh. Ainun bisa juga sih, Ainun. Mm-mm. Pokoknya yang Ai, pokoknya depannya yang Ai. Aidem. Ayolah, mau nengok video apa? Apa ya? Adakah kenangan masa kecil yang paling nggak bisa dilupakan? The last question. Kenangan masa kecil. Banyak sih kenangan masa kecil yang tidak bisa dilupakan. Gue masuk sumur. Aneh. Gue masuk sumur. Terus itu perceraian orang tua. Kemudian gue mau masuk sekolah, tapi karena mau masuk sekolah idaman karena bukan dibilang nggak cukup biaya ya, tapi karena transportasinya lebih double dan jauh, jadi dipilih yang dekat rumah, padahal itu nggak banget sekolahnya, ya Allah. Oke, kenangan yang tidak pernah terlupakan itu satu. Tapi kan harus disyukurin ya. Satu. Tapi aku nggak ingat. Banyak yang sampai 1, 2, 3. Iya. Jadi kan banyak. 3. Ada 3 tops. Yang pertama. Top 3. Yang pertama. Tapi aku lupa semua dengan kejadian ini. Tapi aku diceritain. Yang pertama. Apa masuk rumah sakit? Iya, sampai di ngajiin di masjid, tau gak? Sudah mau sakratul maut. Nah, yang kedua, katanya aku pernah nyangkut di pohon. Itu aku juga kurang percaya. Berlebihan kayaknya. Nyangkut di pohon karena angin terus terbang nyangkut di pohon. Terus tergulung ombak. Yang ketiga tergulung ombak. 3 top. Top 3. Top 3. Oke, untuk Ini muka gue merah karena minum wine atau gimana ya? Oke, saya rasa itu saja untuk hari ini ya. Percakapan yang absurd Duh, ini. jilbab Opi kok lebih bagus sih. Tunggu video kita selanjutnya.